Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1E dengan kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama adalah Anissa Eka Puspita, kemudian Bapak Saifullah, kemudian Novan Fordan Erik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian SIAKAT. Sistem informasi akademik atau SIAKAT adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengelola proses akademik di perguruan tinggi. Sistem ini menggabungkan berbagai data dan informasi akademik seperti data mahasiswa, dosen, mata kuliah, kurikulum, jadwal kuliah, nilai, dan lain-lain. Selain itu, SIAKAT juga bertujuan sebagai sistem pengolahan data, sistem administrasi, dan dapat menghemat waktu dan sumber daya manusia. Dan kedua adalah saya akan menjelaskan role atau user level yang ada pada program kami. Pertama adalah role mahasiswa, kemudian role dosen, dan ketiga adalah role admin. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan dalam demo aplikasi. Nah, selamat datang di sistem akademik. Pertama-tama, user disuruh untuk memilih salah satu dari ketiga role yang kita berikan. Nah, kita coba untuk masuk sebagai admin. Nah, dan user diberikan untuk mengisi username dan password. Nah, di sini kami membuat salah satu user admin dengan username admin dan passwordnya adalah admin kita. Kita coba. Yang pertama adalah modul mahasiswa. Untuk modul mahasiswa di sini terdiri dari yang pertama adalah list mahasiswa, transkrip nilai, preferensi mahasiswa, dan cek user. Kita coba untuk yang pertama adalah list mahasiswa. Nah, list mahasiswa akan menampilkan nama, NIM, dan beserta jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, dan kelas. Di sini admin dapat mendapatkan mahasiswa baru atau mengedit data mahasiswa dan hapus data mahasiswa. Nah, kita coba melihat melihat kode untuk menampilkan tabel berikut. Nah, di sini untuk cara menampilkan tabel untuk mahasiswa. Nah, kita coba akan untuk mendapatkan salah satu mahasiswa. Nah, di sini saya akan coba memasukkan NIM yang sudah ada pada tabel yang tadi. Nah, kalau sudah terdaftar, maka sistem akan mengoutputkan kembali atau mereturunkan ke halaman yang tadi. Nah, kita coba akan menyalahkan memasukkan input NIM. Nah, di sini admin disuruh memasukkan minimal 10 karakter dan maksimal 10 karakter. Nah, kita coba akan memasukkan yang benar. Di sini akan diberikan nama. Nama kita di sini bebas, menggunakan lowercase juga tidak apa-apa. Coba kita menggunakan mahasiswa baru. Nah, gendernya akan dipilih sesuai laki-laki atau perempuan. Kita coba untuk gender H. Nah, tidak bisa karena yang dipilih adalah L atau P. Alamatnya bebas Nganjuk. Tanggal lahirnya kita akan memakai 20 strip 12 strip 2003. Apakah daftar? Yes. Nah, di sini sudah tertera mahasiswa telah ditambah dengan NIM berikut, nama berikut, jenis kelamin. Nah, kalau di sini tadi kelas tidak ada atau 0, maka nanti di dalam modul kursus maka akan ada cara untuk menambahkan kelasnya. Nah, saya akan memberikan codingannya dari codingan tersebut. Nah, di sini dari line 986. Di sini adalah kode untuk memperoleh alur yang tersebut tadi. Tidak hanya menambahkan ke array mahasiswa yang
tidak hanya masukkan ke dalam sini, database mahasiswa juga akan menambahkan otomatis nilai untuk add nilai mahasiswa. Maksudnya itu menambahkan nilai default untuk keperluan fitur nilai di sini di bawahnya NIM dengan 666 tersebut. Kemudian ID data mahasiswa. Tadi saat saya memasukkan mahasiswa baru, ternyata saya menyadari bahwa mahasiswa dengan NIM 22 ternyata tidak alamatnya bukan di Blitar, maka saya akan memasukkan NIM-nya terlebih dahulu. Maaf, saya salah. Nah, saya akan memilih salah satu dari kolom berikut untuk diganti. Tadi kan saya akan mengganti alamat, maka saya memasukkan 3 dan mengganti. Ternyata alamat beda adalah Tulungagung. Nah, seperti yang dilihat, maka alamat dari Belu sudah berubah menjadi Tulungagung. Ya, kemudian adalah peserta mahasiswa. Di sini sangat riskan, karena jika kita menghapus mahasiswa, maka semua data yang dipunyainya akan terhapus. Kita coba akan menghapus someone 3 dengan NIM 333. Kita yes. Nah, di sini sudah tidak terlihat nama sombon atau NIM 33 tadi karena sudah terhapus. Kita lihat codingannya bagaimana hal itu terhapus. Nah, di sini dalam bulan 1099 terdapat kode untuk menghapus seperti ini. Remove data mahasiswa, kita klik dengan cara seperti ini, akan menghapus semua baris dari semua kolom yang terdapat baris tersebut. Saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Yang kedua adalah transkrip nilai. Nah, transkrip nilai di sini admin dapat menampilkan semua nilai-nilai yang sudah diinputkan oleh dosen. Di sini kami sudah membuat salah satu dummy, bukan salah satu, salah banyak dummy hanya untuk menampilkan data-data yang untuk sebagai contoh. Seperti ini dummy-nya di array ini. Nah, yang ketiga adalah presensi mahasiswa. Di sini admin dapat mengubah presensi yang telah dimasukkan dosen. Kita coba mengganti alpha dari Tommy nomor urut 4. Maaf, nomor urut 4. Nah, Tommy ternyata alpha lebih dari 2 kali, maka admin dapat mengganti alpha menjadi apa yang diinginkan. Nah, di sini sudah terlihat, maka alpha Tommy sudah berubah menjadi 4. Ini pun juga bisa dapat mengganti jumlah keterangan yang telah berlaku. Saya ganti ternyata no plan, tidak pernah izin, maka saya ganti menjadi 0. Berubah, yes. Nah, di sini sudah terlihat bahwa alpha no plan sudah 0. Kemudian adalah check user. Nah, check user ini akan menampilkan username dan password dari semua akun mahasiswa yang telah dibuat. Untuk database-nya saya akan melihat seperti ini. Ini untuk array yang 33 ini tidak ditampilkan karena tadi dalam list modul mahasiswa, list mahasiswa sudah dihapus, maka tidak akan ditambahkan di dalam sini. Untuk user name dan password, maka akan dibuat otomatis sesuai dengan ketentuan NIM dan NIM. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur selanjutnya.
yaitu ke modul dosen. Di sini admin dapat mengelola data-data yang berhubungan dengan dosen. Yang pertama adalah add data dosen. Di sini fungsinya sama seperti add mahasiswa yang tadi, maka saya akan langsung saja kita coba. Nah, di sini sudah tampilkan bahwa yang nomor 6 dengan ID 12 kali 5 sudah terdaftar nama dan alamat dan mengajar. Kemudian adalah edit dosen. Di sini terlihat bahwa alamat dari dosen baru yang kita buat ternyata salah. Nah, kita coba edit dosen. Nah, kita memasukkan ID yang diubah. Nah, kita akan mengganti alamatnya. Ternyata 3. Alamat yang benar adalah Ponorogo. Kita akan ubah. Nah, sudah terganti. Oh, maaf, ini O-nya ternyata kapital. Tapi tidak apa-apa. Kita coba untuk hapus dosen. Untuk hapus, sama seperti tadi harus memasukkan name ID, ID yang ID dosen yang dipunya. Saya akan menghapus dosen yang telah saya buat tadi. Nah, sudah terkompres, sudah terhapus. Kemudian adalah dalam mode dosen kita sudah mempelajari semuanya. Yang kemudian adalah mode kursus. Di sini admin dapat mengatur semua seperti penempatan kelas dan penjadwalan dan lomba. Nah, kita coba untuk penempatan kelas. Nah, tadi dilihat ini mahasiswa baru yang telah kita buat tadi, kelasnya kan tidak ada. Kita akan mendaftarkan kepada yang 3 yang belum terdaftar. Nah, di sini muncul kelas yang belum diinputkan, maka saya akan mengatur kelasnya. Masukkan ini 1. Di sini tersedia 5 kelas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Nah, saya coba akan melanjutkan ke 3E. Nah, ternyata salah karena yang dibutuhkan hanya 1E sama 1A. Masuk ke 1E. Nah, di sini kan sudah habis karena yang belum terdaftar semua sudah mempunyai kelas. Nah, kita kembali. Kita lihat mahasiswa baru sudah memiliki kelas. Kita coba atur kelas karena di sini ada salah satu mahasiswa yang berpindah kelas. Kita pindahkan NIM 1. Nah, kelasnya tadi dimulai dari 1A kita ubah menjadi 1B. Di sini terlihat sudah berganti menjadi 1B, kemudian sortir. Sortir di sini akan menampilkan mahasiswa dengan kelas yang kita masukkan. Kita 1E. Nah, di sini terlihat bahwa 1E mempunyai 3 anggota, yaitu Tommy, Raul, dan mahasiswa baru. Kembali. Nah, sekian fitur pengaturan kelas mahasiswa. Kemudian saya akan menjelaskan penjadwalan. Nah, di sini yang untuk penjadwal sedikit tricky karena sangat lama. Nah, coba. Nah, di sini kami sudah membuat dummy untuk jadwal per minggunya. Nah, di sini kita memasukkan jadwal 1A. 1A di sini Senin matematika dasar. Kita ambil dari ID yang pertama. Dalam satu baris ini mengimplementasikan 1 hari dalam tabel ini. Kita coba mengaturnya kan. Nah, di sini admin disuruh memasukkan
konfirmasi apakah hari pertama atau hari Senin kosong. Nah, jika hari Senin tidak kosong maka ketik N. Nah, kita mulai dari dimulai kuliah pada jam berapa. Kita masukkan jam kedua, indeks foto matkul kita lihat di sini. Nah, kita akan masukkan CTPS pada hari Senin, CTPS 3, dan lamanya berapa jam. Kita akan coba memasukkan semuanya, yaitu 4. Maaf, jam matkul harus genap 4. Nah, di sini sudah terlihat karena CTPS sudah masuk jam kedua, dan admin disuruh masukkan konfirmasi apakah ada matkul selanjutnya pada hari itu atau tidak. Jika ada, maka ketik Y. Di sini sudah terlihat bahwa hari Senin untuk mulai jam ke-5, jam ke-11. Di sini karena tadi yang kita masukkan CTPS sudah berjumlah 4 jam atau 4 SKS, maka di sini sudah menjadi kosong, maka CTPS sudah tidak bisa dimasukkan lagi. Mulai jam ke-7. Jam ke-7 Pancasila. Lama jam 1 jam. Tidak bisa karena Pancasila mempunyai 2 SKS. Lanjut hari berikutnya kan. Nah, di sini hari Selasa kosong. Maka untuk mengosongkan hari Selasa maka ketik Y. Nah, kita akan untuk Rabu kita bebas saja, coba kita masukkan jam ke-4, kita memasukkan Daspro sebanyak 6 jam. Maaf, saya masukkan ternyata 6 dalam programan ada 4 jam. Nah, untuk hari berikutnya maka saya akan ke N. Hari Kamis tidak kosong, kita mulai jam ke-3 dan 7 Prakdaspro kita masukkan semuanya jamnya. Nah, pada hari Kamis jam ke-10, jam ke-11 terdapat maba selanjutnya yaitu KTI. Jam ke-10 itu foto matkulnya 2 jam. Nah, di sini untuk hari Jumat untuk kosong maka Y. Nah, di sini sudah tergenerate jadwal yang baru. Nah, coba kita untuk Y kan. Perlu diketahui bahwa jadwal ini sistemnya hanya untuk membantu membuat jadwal, tidak untuk mengatur jadwalnya. Nah, di sini terbuat untuk jadwal kelas PI 1A. Kita dapat 1B, ternyata beda kan. 1A adalah jadwal yang telah kita buat tadi dengan Selasa libur dan Jumat juga libur. Untuk kodenya sendiri saya akan memperlihatkan bagaimana chaosnya dari penjadwalan. Nah, di sini dimulai dari line 1500, diakhiri dengan line ke 1800, maka lebih dari 300 baris kode untuk membuat satu filter penjadwalan. Kemudian saya akan menjelaskan fitur selanjutnya yaitu info lomba. Untuk info lomba ini sebenarnya adalah tambahan dari mata kuliah critical thinking. Di sini cuma untuk dapat menambahkan lomba biasa. Si lomba atau lomba cuy. Nah, di sini sudah terdaftar. Info lomba ini akan ditampilkan juga dalam kegiatan mahasiswa. Untuk edit lomba dan mahasiswa seperti biasanya saya akan skip. Kemudian saya akan menjelaskan salah satu
user level yang kami punya, yaitu dosen. Kita lihat user dosen yang kita punya. Nah, di sini adalah 111 dan dosen 1. Kita coba akan memasukkan sebanyak 3 kali. Dalam sistem kami, jika user salah masukkan 3 kali, maka akan keluar secara otomatis. Nah, user nomor 1 titikkan, kan sudah salah pertama kan. Passwordnya akan saya salahkan. Nah, 2 kali. Maka user akan ditunggu untuk 1 menit. Ini untuk detikannya kami percepat menjadi 4 kali lebih cepat dari biasanya, karena untuk masalah dokumentasi kita tunggu sampai detikannya selesai. Ketika detikan selesai, maka akan kembali ke login awal. Nah, kita coba masuk yang benar. Passwordnya adalah dosen 1. Nah, yang pertama adalah terdapat nilai mahasiswa. Nah, di sini terdapat tambah nilai. Coba kita akan menambahkan nilai Pancasila. Tadi Raul saat ternyata nilainya belum dimasukkan, maka saya akan masukkan nilainya Raul. Kita akan akan kuis 90, tugas 88, 70. Yes. Kita lihat lagi. Nah, di sini terlihat bahwa kuis, tugas, tes, dan UASnya Raul sudah masuk. Nah, kita lihat untuk codingannya. Nah, di sini kita akan untuk menambah nilai di sini codingannya. Nah, tambah nilai juga akan menambahkan nilai transkrip admin yang telah kita tadi lihat dengan bobot yang telah kita buat. Nah, kita coba lihat pada tampilan admin. Di sini terlihat bahwa nilai Pancasilanya Raul mendapatkan rata-rata atau total nilai 86 dengan rata-rata 10. Karena di sini terlihat bahwa bobot dari kuis 1 sampai ke UAS, maka mendapatkan bobot 0,25. Untuk mata kuliah lain kami juga sudah membuat bobotnya sesuai dengan keinginan kita. Kita akan kembali kepada dosen yang tadi. Nah, untuk penilaian mahasiswa juga akan dengan fitur edit nilai. Nah, di sini terlihat bahwa Noklan saat UTS mendapatkan nilai 45. Maka saya akan, dan dia melakukan remedi, maka saya akan masukkan name mahasiswa tersebut. Nah, kita akan memilih UTS. Kemudian UTS mendapatkan remedi, Noklan mendapatkan nilai 80. Nah, terlihat bahwa UTS sudah terganti. Kita coba lihat matkul yang lainnya. Di sini berbeda karena kami sudah membuat sebanyak 8 array untuk menyimpan nilai-nilai tersebut. Kemudian terdapat fitur cek nilai. Nah, di sini dosen dapat melihat semua nilai dari mahasiswa yang telah diinputkan. Nah, jika kita
memasukkan Y, maka kita akan mencari nilai spesifik salah satu mahasiswa. Kita coba masukkan nilainya Raul. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai Raul adalah sebanyak ini 8 nilai, karena tadi yang kita masukkan cuma Pancasila, maka yang ada nilainya cuma Pancasila karena sesuai dengan ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dengan presensi mahasiswa. Untuk presensi mahasiswa, admin disuruh memasukkan nomor urut mahasiswa yang tidak hadir. Coba hari ini Beril tidak hadir karena sakit, maka Beril izin 2 jam. Nah, kemudian ada mahasiswa baru lagi yang izin, yaitu Aumat, nomor urut 3. Jam isinya dia tidak masuk 4 jam, maka akan terincrement. Nah, tertambahkan 4 tambah 3 yaitu 7. Untuk codingannya tersebut seperti ini. Representasi mahasiswa, keterangan, ditambah yang kita masukkan tadi. Nah, kemudianlah mahasiswa, untuk mahasiswa tersebut hanya dapat menampilkan seperti nilai dan absensi. Kita coba memakai user mahasiswa map database arraynya ini. Nah, di sini mahasiswa dapat mengecek biodata. Mahasiswa cuma dapat menampilkan saja seperti ini dan nilai. Nah, nilainya ini sesuai dengan yang dia dapatkan, yaitu kuis, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian mengecek jadwal. Nah, di sini jadwalnya sudah dibuat untuk yang kemudian adalah 4 presensi. Nah, untuk presensi akan menampilkan presensi dan keterangan yang mahasiswa telah lakukan. Nah, kemudian adalah ganti password. Untuk ganti password, mahasiswa diharuskan untuk memasukkan password yang lama. Nah, dan masukkan baru. Nah, sudah berganti password, maka saya akan coba dengan memasukkan password yang lama. Maka dengan yang password lama, maka tidak bisa digunakan. Kita akan menggunakan password yang baru. Nah, kita bisa login dengan password yang baru. Kemudian adalah info lomba. Di sini hanya menampilkan lomba-lomba yang telah kita buat di admin tadi. Nah, sekian dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.